Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing mengenai updating sister. Karena kita login ke akun sister kita melalui sister.ub.ac.id. Kita klik login. Nah, ini adalah kita cek dulu apakah profil kita sudah terupdate. Ya, kalau belum silakan bisa mengajukan update. Beberapa data yang membutuhkan bukti untuk diupdate, misalnya seperti kependudukan. Ya, kita coba lihat. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan data kependudukan kita. Lalu tidak lupa juga kita melampirkan file KTP dan KK. Setelah kita pilih file ini, lalu kita masukkan file KTP dan KK, maka selanjutnya kita pilih jenis dokumen. Karena di sini ada tanda bintang, maka kita harus pilih. Nah, di sini kita bisa pilih jenis KTP dan jenis dokumen kartu keluarga. Nah, setelah itu kemudian disimpan dan karena tadi ini ya nggak ada file ya, tidak ada draft. Nah, jangan lupa setelah disimpan kemudian diajukan ya. Biasanya setelah disimpan kadang lupa diajukan, maka harus diajukan dulu, nanti riwayatnya bisa dicek di sini. Nah, setelah disimpan biasanya nanti akan muncul tombol pengajuan ya, pengajuan baru, nanti recordnya di sini. Kalau sudah disetujui akan seperti ini nanti. Nah, di sini sudah disetujui oleh Dikti. Begitu juga data-data pribadi yang lain. Jangan lupa untuk diajukan begitu catatannya. Sisanya jabatan fungsional ini otomatis ya biasanya. Nah, ini jabatan fungsional juga kita ajukan ya. Kalau kita sudah punya SK yang baru, misalnya asisten ahli, lektor atau lektor kepala, maka kita bisa tambah di sini. Lalu kita bisa ajukan seperti tadi. Isi datanya, kemudian lampirkan dokumennya, kemudian klik pengajuan. Kalau sudah disetujui akan muncul seperti ini. Kepangkatan ini bisa juga diajukan sama. Kemudian kualifikasi ya. Nah, kualifikasi kita bisa tambah ya. Kemudian kita bisa ajukan juga sama persis prosesnya. Lalu diklat misalnya. Diklat yang kita ikuti. Nah, biasanya di sini ada dua ya, pekerti atau applied approach, juga non pekerti atau non applied approach. Di sini kalau kita lihat pekerti misalnya, di sini ada, lalu diklat prajabatan misalnya, kemudian pelatihan lain yang sifatnya atau dilaksanakan elektif, misalnya di sini peningkatan bahasa Inggris misalnya. Nah, masalahnya kalau yang sifatnya beberapa yang kayak pekerti dan AA memang harus ada validasi dari Dikti. Kita harus menunggu nanti validasi, kita ajukan sama. Atau beberapa ini seperti pekerti kalau di Universitas Brawijaya sudah otomatis akan diinput oleh bagian LP3M ya. Mereka yang inputkan, kemudian akan divalidasi oleh Dikti. Oke, kualifikasi. Oke.
Nah, ini yang penting juga adalah riwayat pekerjaan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sudah lewat ya, sudah lewat, bisa kita masukkan di sini. Bisa pekerjaan sebelum ataupun setelah menjadi dosen. Nah, ini kita bisa isi kalau ada pekerjaan baru yang sudah kita selesaikan, maka atau sudah lewat masa tugasnya, tanggalnya, maka kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita pilih bidang usaha apa, misalnya bidang pertanian atau pertambangan atau industri pengolahan dan seterusnya. Nah, di sini ada banyak pilihan, kita pilih saja sesuai dengan aktivitas kita. Setelah itu kita pilih jenis pekerjaannya, tim ahli atau peneliti. Biasanya dosen banyak di sini, tim ahli atau konsultan. Oke, kemudian instansi tempat bekerja, divisi, yang bintang-bintang ini harus kita isi. Ini kalau tidak diisi maka tidak bisa diproses. Kemudian mulai bekerja kapan, selesainya kapan. Lalu kita lampirkan buktinya, surat tugas, SK, atau dokumen lain sebagai pendukung. Nama dokumennya apa, diisi, kemudian pilih jenis. Jenis biasanya kita pilih lainnya kalau tidak ada. Kalau tidak pilihan di sini, kita pilih lainnya saja di bawah KTP ini. Ini kalau tidak tercakup di sini. Oke, itu terkait dengan riwayat pekerjaan. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu sertifikasi. Nah, untuk dosen yang sudah bersertifikasi akan muncul di sini. Biasanya ini operator atau feeder dari universitas, sepertinya yang mengajukan. Kalau ada sertifikat kompetensi lain bisa ditambahkan di sini, sama prosesnya. Tuliskan sertifikatnya, kemudian lampirkan dokumen sertifikatnya, lalu klik simpan dan klik pengajuan. Lalu tes ya. Di sini ada tes IELTS, TOEFL dan sebagainya. Kita bisa masukkan di sini dan akan divalidasi oleh Dikti. Nah, hasil tes ini kemudian bagi yang belum Serdos akan ngelink ke layanan Serdos ini. Nah, nanti di sini kalau bahasa Inggrisnya sudah ada akan muncul di sini. Oke, kemudian itu sudah, kompetensi sudah, lalu pendidikan ya. Pendidikan pengajaran di sini biasanya beberapa bagian akan langsung diinput oleh feeder fakultas. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk input. Kecuali beberapa hal, misalnya bahan ajar, misalnya buku atau buku ajar, modul, itu kita bisa tambahkan kalau kita punya. Kita bisa ajukan di sini, bisa tambahkan. Oke, itu untuk pendidikan. Tinggal kita cek satu-satu. Nah, ini kita bisa pilih melakukan pengembangan program kuliah ya. RPS, perangkat pembelajaran lain bisa dimasukkan di sini. Lalu mengembangkan bahan kuliah, misalnya buku ajar ya. Jadi kita klik, lalu kita pilih jenis di bawahnya ini, mana yang sudah kita lakukan atau kita punya. Lalu pilih dokumennya, kemudian dokumen apa, kemudian tambahkan atau upload dokumen di sini.
Oke, ya yang lain-lain bisa ditambahkan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Kalau pembinaan mahasiswa juga sudah otomatis diinputkan oleh feeder, jadi kita tidak perlu input ya untuk pembinaan pembimbingan mahasiswa. Nah ini tampilannya seperti ini. Pengujian mahasiswa juga demikian, sudah diinput. Nah, praktis di sini yang untuk pendidikan, bahan ajar, data sharing, orasi ini yang tugas tambahan yang dapat kita input. Itu bisa dicek satu-satu saja ya, Bapak Ibu. Mana yang bisa kita input secara manual, mana yang sudah otomatis terinput oleh akademik atau feeder fakultas atau universitas. Lalu kita masuk ke penelitian. Nah, penelitian ini penting, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita update setiap waktu jika memang ada jurnal atau artikel yang baru terbit. Nah, di penelitian kita bisa masukkan laporan penelitian, ya, laporan penelitian kita maupun luaran berupa artikel ilmiah yang sudah terbit. Misalnya ini ya, untuk penelitian kita bisa, misalnya ini laporan penelitian ya, Ibu sekalian. Ini laporannya, misalnya kita bisa tambahkan ya. Nah, supaya bisa diakui di BKD POPK yang baru, BKD yang baru, maka kita tidak jangan memilih ini, jangan memilih sebagai ketua atau sebagai anggota. Itu nanti tidak diakui atau tidak biru. Nanti tak muncul warna merah nanti di sini. Itu menandakan tidak bisa diakui. Maka yang harus kita klik adalah hasil ya. Luaran berupa hasil pemikiran kerja sama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK. Nah ini yang kita klik, kemudian judul penelitian kita apa, kemudian afiliasi nanti tersedia di sini. Brawijaya misalnya. Nah di sini Universitas Brawijaya misalnya. Lalu lain-lainnya bisa diisi. Nah tahun ini yang merah-merah ini penting untuk diperhatikan, tidak boleh kosong. Tahun usulan, tahun kegiatan, tahun pelaksanaan, lama kegiatan berapa bulan, tahun pelaksanaan keberapa kalau itu multi years ya, kalau multi tahun. Lalu dana dari Dikti kalau ada, kalau ini hibah Simlip atau hibah lain dari Dikti. Lalu kalau ada perguruan tinggi, misalnya kalau hibah perguruan tinggi bisa dimasukkan sini, yang lain nol ya, dimasukkan nol. Lalu kalau ada dana sponsor lain, institusi lain bisa in kind dan seterusnya. SK penugasan bisa dimasukkan di sini. Lalu dokumen ya, dokumen laporan ya, SK kemudian laporan bisa kita tambahkan di sini sebagai bukti luarannya. Nah, lalu di sini anggota bisa kita ini di sister salah satu saja dari personal kita yang menginput, kita sepakati misalnya diinput oleh salah satu dari personal kita untuk menginput. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita ketik namanya akan muncul. Nah, perhatikan nanti. Nah, di sini misalnya saya ketik Sunardi, di sini ada 3. Nanti kita harus pastikan ini NIDN-nya ya, yang cocok. Karena mungkin namanya ada yang sama, maka kita harus cek lagi NIDN-nya, mana yang sesuai. Baru kita tulis keterangan di sini, perannya sebagai anggota atau ketua. Nah, kalau melibatkan mahasiswa juga kita bisa pilih di sini. Nah, kita bisa cari nama perguruan tinggi Brawijaya misalnya. Nah, nanti lakukan pencarian. Nah, di sini kita pilih ya, Brawijaya. Oke, lalu masuk ke program studi. Klik misalnya pemanfaatan. Nah, pemanfaatan kita cari. Nah, di sini ada pemanfaatan sumber daya perikanan.
kita pilih lagi, lalu kita klik mahasiswa, misalnya Dian Lara, atau Lara Sakti misalnya. Nah, di sini ada Dian, misalnya Dian Thriller Sakti. Salah satu suku kata saja yang spesifik atau yang pembeda dari yang lain mungkin bisa kita ketikkan, lalu kita pilih misalnya di sini. Nah, dia akan masuk di sini. Lalu kita klik perannya sebagai anggota misalnya. Atau dari pihak eksternal. Pihak eksternal bisa kita tambahkan. Lalu kita simpan. Ya. Lalu akan otomatis tersimpan dan bisa diklaim sebagai untuk BKD begitu. Itu untuk penelitian. Nah, itu laporan penelitian, kemudian publikasi karya. Nah, di sini publikasi karya berupa jurnal. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang baru pertama membuka sister, maka karena mungkin riwayat penelitiannya atau riwayat jurnal sudah banyak, di Sinta juga sudah terrecord, maka kita lakukan import dari Sinta. Ya. Nah, import ya, di sini akan diimport ya dari Sinta. Nah, ini masih berproses. Nah, setelah 100% berarti, nah ini menandakan bahwa semua data kita sebenarnya sudah masuk ya. Sebelumnya sudah kita lakukan import. Nah, sisanya bagi jurnal-jurnal yang baru, maka kita perlu lakukan update secara manual dengan cara ditambah ya, klik tambah. Nah, di sini kita klik. Nah, luaran publikasi bisa dua pilihannya, luaran dari penelitian, jurnal penelitian ya di sini, dan luaran dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada luaran di luaran penelitian untuk jurnal kita klik menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang. Ya. Nah, bisa monograf, buku referensi, kemudian book chapter, ya, book chapter. Kita yang berkontribusi terhadap penulisan book chapter internasional misalnya. Lalu book chapter nasional, jurnal internasional bereputasi ya, misalnya Scopus itu ya, dan lain-lain. Terindeks internasional, ini yang lain mungkin ya, Scopus, jurnal nasional dan seterusnya ya. Ini kita pilih sesuai dengan jurnal kita terbit di mana. Nah, bisa juga berupa ini hasil proceeding gitu ya, yang diseminasikan itu. Kita bisa pilih sesuai dengan proceeding apa levelnya yang kita ikutin. Kemudian ini luaran untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Bisa dua di sini, membuat karya pengabdian masyarakat ya, jurnal pengabdian, atau di ini ya, sebuah berkala jurnal ya, ilmiah pengabdian pada masyarakat dan atau teknologi tepat guna.
Ini proceeding ya, rupa proceeding. Kalau proceeding ISBN biasanya di sini. Nah, kita lampirkan filenya, file jurnalnya, lalu kita tulis dokumennya, misalnya artikel ilmiah, lalu kita pilih dokumen, kita pilih lainnya saja di sini, lalu kita tambahkan penulis ya, lalu nomor urutan autornya, lalu afiliasinya kita tulis di sini, kemudian perannya ya di sini sebagai penulis, biasanya sebagai penulis ya kalau jurnal. Kalau kita pilih sesuai, bisa kalau berupa proceeding bisa editor, bisa kalau buku penerjemah misalnya, atau kalau haki atau paten bisa penemu atau inventor. Sama tadi mahasiswa juga kalau ada bisa dimasukkan di sini, juga penulis lain. Kemudian kita klik simpan dan otomatis akan tersimpan dan menjadi publikasi karya kita. Nah, itu kemudian penelitian sudah. Nah, paten HKI sama prosesnya, kita input, kita masukkan apa namanya, patennya sama. Ini kalau ada data baru kita bisa tambahkan di sini. Nah, di sini kita bisa pilih kategori kegiatannya. Kita cari yang sesuai ya. Ada banyak pilihan, kita pilih sesuai dengan kategori yang cocok dengan apa yang kita miliki. Lalu filenya kita masukkan di sini buktinya. Lalu pilih dokumen, bisa lainnya kayak tadi, lainnya, dan tambahkan inventor yang di sini. Kalau melibatkan mahasiswa bisa ditambahkan juga. Kemudian kita simpan dan otomatis akan tersimpan. Nah, untuk pengabdian masyarakat, pengabdian ini bisa banyak di sini ya. Bisa ada 4 paling tidak. Ada pengabdian, kegiatan pengabdian seperti biasa. Kemudian pengelola jurnal juga bisa dimasukkan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Lalu pembicara ya, kalau kita diundang sebagai pembicara dalam kegiatan mengisi seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian jabatan struktural juga bisa diklaim sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Nah, ini kalau ada data baru kita bisa tambahkan, prosesnya sama persis seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian pengelola jurnal, lalu pembicara. Pembicara juga kita bisa tambahkan kalau kita menjadi diundang sebagai pembicara. Lalu pengabdian sudah, penunjang ini. Penunjang ada 3 paling tidak di sini, anggota profesi, kemudian penghargaan, dan penunjang lain. Biasanya kita banyak di penunjang lain sebagai kepanitiaan ad hoc, mengikuti seminar online misalnya, yang sifatnya menambah wawasan, ataupun sebagai panitia kegiatan dan lain sebagainya. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai penunjang. Di sini juga penghargaan, kalau kita punya penghargaan, kita bisa tambahkan, kemudian prosesnya sama. Lalu reward ya, bisa beasiswa yang pernah kita, kesejahteraan, tunjangan. Layanan PAK ini belum difungsikan ya. Yang sudah adalah layanan BKD. Nanti ya terkait BKD ini, jadi apa yang sudah kita tuliskan
di atas ini, semua di atas, dia akan otomatis nanti akan muncul atau bisa kita klaim sebagai BKD kita. Jadi kalau sudah terinput akan otomatis keluar di sini ya. Nah, ini bisa kita isi, kemudian kita tambahkan dokumen pendukungnya. Kalau BKD sudah disediakan tutorial tersendiri. Baik, demikian yang bisa saya sharekan untuk updating sister. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.